Oke, karena sekarang lagi momentum pilkada, jadi menurut gua banyak sekali pelanggaran yang memang dilakukan oleh pejabat publik ataupun pejabat negara yang dilakukan khususnya sekarang lagi momentum kampanye untuk pilkada serentak yaitu maupun tingkatan gubernur, wali kota ataupun bupati. Nah, kemarin gua sempat singgung di reels gua itu tentang eh, ada salah satu anggota dewan khususnya di provinsi Jawa Barat, nggak tahu di provinsi kalian ataupun di daerah-daerah ada atau enggak, tapi khususnya kemarin gue lihat ada bentuk spanduk ataupun poster yang di situ menentukan sifat dukungan atau menguntungkan salah satu calon. Itu ada dalam larangan undang-undang kampanye kalau nggak salah, ataupun KPU cross check kalau salah. Terus di situ menyebutkan bahwa eh, salah satu anggota DPRD tingkat provinsi Jawa Barat itu eh, menyebutkan untuk mendukung salah satu pasangan dari gubernur di provinsi Jawa Barat. Itu gue lihat apa fotonya bisa dilihat. Nah, terus gue lihat apakah itu dibenarkan oleh hukum ataukah bisa dibenarkan secara aturan atau enggak. Nah, awalnya gue mengira ya memang anggapan gue itu nggak bisa dibenarkan secara hukum ataupun secara aturan undang-undang pemilu ataupun ya secara aturan kampanye yang dimana memang ada aturannya kalau nggak salah nih aturannya bentar ya di pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, ada Undang-Undang tahun 2016 di pasal 71 yaitu yang berbunyi pejabat negara ataupun pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI, anggota Kepolisian Republik Indonesia ataupun Kapolri, dan kepala desa atau sebutan lain seperti lurah. Dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Nah, menurut gua di salah satu poster yang itu ataupun banyak poster-poster yang lainnya nanti gua coba tampilkan. Di beberapa poster-poster yang lainnya memang banyak anggota dewan ataupun pejabat yang disebut pejabat negara itu memberikan dukungan atau support atau yang memang kalau di sini teraturannya kalau menurut gue itu menguntungkan salah satu calon yang sebenarnya nggak boleh dia menguntungkan salah satu calon ya harus bersifat netral seperti aparatur sipil negara pada umumnya. Nah terus emang anggota DPRD termasuk ASN? Iya, kalau misalkan kita lihat aturannya itu, nah di sini di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang dimaksud pejabat negara adalah yang pertama eksekutif, dua ada legislatif, yang ketiga ada yudikatif, yang keempat ada lembaga independen, yang kelima ada pejabat lain yang diatur dalam undang-undang. Nah, salah satunya yaitu kalau eksekutif ya jelas presiden dan wakil presiden, menteri dan wakil menteri, gubernur, bupati ataupun wali kota ataupun dan yang lainnya. Pejabat setingkat eselon tertentu yang ditunjuk berdasarkan undang-undang. Terus yang di bagian legislatifnya ada ketua ataupun wakil ketua DPR yaitu terus ada MPR, ada DPD, ketua atau wakil ketua anggota DPRD provinsi maupun kota atau kabupaten. Jelas ya, ada aturannya. Terus ada secara yudikatifnya itu ada Hakim Agung, MA, terus ada Mahkamah Konstitusi, terus atau ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial. Nah, itu yang dimaksud pejabat negara. Terus ada lembaga independen juga ternyata yaitu ada BPK, KPU jelas, terus KPK atau Komisioner Ombudsman. Nah, terus pejabat lain yang diatur dalam undang-undang yaitu seperti Duta Besar Republik Indonesia, pejabat atau dan pejabat lain yang kedudukannya setara dengan pejabat negara di atas sesuai dengan aturan hukum. Nah, itu memang secara aturan kalau misalkan masih banyak yang menganggap bahwa
ASN ataupun yang tidak boleh, yang harus netral itu adalah PNS ataupun presiden ataupun bupati, wali kota ataupun dan yang lain ataupun kepala desa. Banyak yang disinggungnya kepala desa malahan kan, ataupun lurah. Nah, ternyata itu eh, masih ada salah satu pejabat negara, yaitu salah satunya itu anggota DPR tingkat RI, DPR RI ataupun DPRD tingkat provinsi maupun kota kabupaten, itu termasuk juga eh, pejabat negara. Nah, terus kenapa sih dia bisa melakukan kampanye menurut kalian? Salah atau enggak gitu? Mereka ini anggota DPRD ini melakukan kampanye seperti contoh, kalau misalkan kampanye secara lisan eh, bisa-bisa aja, bisa bergimik ataupun bisa dia ya nggak ada buktinya dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan anggota DPRD itu melakukan kampanye, boleh atau enggak sih? Ataupun pejabat negara seperti presiden ataupun kepala desa ataupun dan yang lain-lainnya, itu boleh atau enggak melakukan kampanye untuk menguntungkan salah satu calon? Boleh. Sebenarnya ada aturannya yang membolehkan, asal pejabat negara ataupun yang disebut presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, sampai tingkat kepala desa itu mengajukan cuti, harusnya mengajukan cuti, atau boleh di waktu libur libur kerja, yaitu di hari Sabtu atau Minggu. Dan juga tidak salah satunya tidak boleh menggunakan fasilitas negara ataupun fasilitas beliau ataupun dia sebagai anggota dewan, presiden ataupun kepala desa, tidak boleh menggunakan fasilitas tersebut. Boleh melakukan kampanye di saat mereka ini pejabat negara. Tapi yang dimaksud poster gua di atas, yang tadi yang sebelum-sebelumnya, itu apakah boleh ketika misalkan berarti dia melakukan kampanye ketika banner ataupun poster yang ditempel itu masih ada berkeliaran ataupun yang ditempel di tiang listrik. Sebenarnya nggak boleh kan ditempel di tiang listrik, terus di pohon itu juga nggak boleh, ataupun baliho-baliho yang lain yang banyak di samping jalan. Berarti secara tidak langsung mereka ini cutinya itu bukan 1 hari ataupun 2 hari ataupun seminggu. Berarti mereka ini harus mengajukan cuti secara tidak langsung itu dari awal dia memasang baliho atau banner ataupun poster sampai akhirnya di mana dia mencabut poster ataupun baliho tersebut. Berarti selama jangka panjang itu dia memasang spanduk dan mencopot baliho, itu dia harus melakukan cuti. Kalau cutinya cuma 1 hari ataupun 2 hari ataupun 1 minggu, dia melakukan cuti tapi balihonya masih ada di minggu kedepannya, baliho ataupun poster masih ada dengan mengatasnamakan dia sebagai anggota DPRD yang menguntungkan salah satu calon, berarti kalau menurut gua itu bisa disebut pelanggaran eh, undang-undang ataupun ya ada, kalau misalkan di sini ada sanksi pidananya juga kita baca nih. Nah, dalam sanksi pidananya juga ini coba lihat di pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, yang berbunyi setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit 600.000 atau paling banyak 6 juta rupiah. Murah banget ya. 6 juta 600.000, terus pidananya cuma 1 bulan, paling lama 6 bulan. Ya tetaplah nggak boleh. Nah, pasal ini kan menetapkan sanksi pidana bagi pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 yaitu ayat 1, 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu yang larangan membuat keputusan atau tindak menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Yang kedua, larangan mengalihkan, memindah tangankan atau membatalkan program yang telah direncanakan sebelum masa kampanye. Yang ketiga, larangan menggunakan kewenangan program dan kegiatan menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Nah, ini. Nah, terus apa yang
kita bahas ataupun yang bakal bukan kita permasalahan ataupun apa yang bakal kita tindak lanjuti dalam kasus ini, sebenarnya kalau menurut gue yang harus kita tindak lanjuti selaku masyarakat pada umumnya yang memang bisa ditindak lebih lanjut terkait aparatur sipil negara, bukan cuman kepala desa. Banyak sekarang yang berita yang beredar itu yang ditindak itu cuman kepala desa, ataupun yang dipermasalahkan tuh cuman kepala desa ataupun lurah yang memang menguntungkan salah satu calon, tapi anggota dewan ataupun DPRD tingkat provinsi, kota, kabupaten ataupun RI itu jarang sekali menurut gue itu dipermasalahkan ataupun yang menjadi kasus gitu, yang menjadi pemberitaan. Nah, lebih daripada itu, ketika misalkan anggota dewan ini eh, kita mengadukan laporan kemana sih yang kita harus lakukan? Yang pertama, kalau kemarin udah gue coba cross check ke teman-teman gue yang memang salah satu di Bawaslu, itu harus melakukan ke Panwascam di tingkat setempat, tingkat kecamatan tersebut yang tersebar baliho tersebut. Yang kedua, ke Bawaslu kota ataupun kabupaten. Terus yang selanjutnya, tahapan selanjutnya itu di Bawaslu provinsi. Sebenarnya itu yang memang tahapan-tahapan dilaksanakan. Tapi apakah pelanggaran yang sebelumnya tadi gua lihat dan gua jelaskan, anggota dewan itu yang menyebutkan bahwa dia itu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan dia mengkampanyekan dan menguntungkan salah satu dari calon kandidat gubernur, apakah dia itu sudah fatal? Menurut gue itu kesalahannya fatal sih, nggak bisa dibenarkan secara aturan. Kalau misalkan dia menganggap benar juga, ya paling alasannya ya mungkin alasannya itu bukan saya yang nempel, itu tim kampanye saya yang nempel ataupun relawan saya yang nempel. Kok bisa tanpa sepengetahuan orangnya? Kok bisa tanpa sepengetahuan bapak-bapak tersebut gitu? Orang relawan yang menempel tanpa sepengetahuan orang-orang tersebut, kan namanya juga relawan pasti koordinasi lah gitu, seharusnya koordinasi dengan orang yang bersangkutan, entah yang dikampanyekan atau yang mengkampanyekan gitu, ataupun dengan adat foto beliau di sana ataupun foto bapak Teddy di sana, itu harusnya ada konfirmasi relawan yang memang menempelkan foto bapak di sana, eh, dirasa karena memang itu salah gitu. Ketika misalkan foto bapak ditempel di sana dan menguntungkan salah satu calon, ya sudah termasuk pelanggaran. Nah, terus gue coba cross check lagi, ternyata boleh kalau misalkan dia sebagai tim kampanye, dan ternyata beliau bukan sebagai tim kampanye ataupun tim sukses dari pasangan tersebut. Jadi menurut gue dia ini termasuk bisa menjadi eh, anggota DPRD yang bisa disanksi ataupun memang yang menjadi salah di mata hukum ataupun di aturan yang sudah jelas-jelas tadi, aturan yang sudah gue jelaskan. Anggota dewan, DPRD, kota, kabupaten, provinsi ataupun setingkat RI itu tidak boleh melaksanakan kampanye yang menguntungkan salah satu calon ataupun merugikan salah satu calon. Yang kedua, eh, ketika dia mau kampanye atau mau mengkampanyekan salah satu calon, boleh, tapi dia harus melakukan cuti. Terus di mana kita bisa melihat dan mengcross check bahwa dia cuti atau enggak? Ya simpel saja, tinggal kita tanya di bagian DPRD setempat ataupun biasanya di sekretariat DPRD. Biasa secara prosedural itu harusnya anggota dewan tersebut mengajukan cuti ke fraksi. Jadi fraksi yang mengurus, di tingkatan fraksi yang mengurus ke ketua DPRD, mengajukan ke ketua, lalu ketua diurus di sekretariat untuk menjadi database bahwa anggota dewan mana aja yang melakukan cuti di saat kampanye. Jadi ketika misalkan kita menemukan laporan, ada nggak bukti cutinya gitu. Nah, itu sebenarnya bisa-bisa aja dia kali, tapi ya tergantung dari kita yang memang melihat bahwa itu baik atau buruk gitu untuk dilakukan. Ya menurut gua itu yang memang perlu kita bahas dan perlu, mumpung pencoblosan masih seminggu lagi, ya kita cobalah inspeksi daerah-daerah mana ataupun kota-kota kalian mana yang memang ada foto baliho tersebut kayak tadi contoh gua sebelumnya, itu anggota dewan ataupun salah satunya yang memang tidak diberitakan, anggota dewan ataupun tingkat
kota, kabupaten, provinsi ataupun RI yang mengkampanyekan ataupun menguntungkan salah satu calon dan beliau tidak mengajukan cuti, yuk kita viralkan.